Ya, selamat siang Pak Denny. Saya minta Iya, maaf selamat. sudah mengganggu kesibukannya Pak Denny hari ini. Oke, selamat siang juga Pak Fernanda. Tidak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga sudah selesai mengerjakan beberapa tugas hari ini. Bagaimana kabar nih, Pak? Ini puji Tuhan sampai hari ini keadaan saya masih baik-baik Pak Denny. Oke, syukur kalau begitu ya, Pak Fernanda. Ya, Kira-kira apa yang bisa saya bantu? ya saya ini minta maaf Pak Denny, sekali lagi saya minta maaf mengganggu. Saya datang ke sini untuk Ya, mau menceritakan sedikit permasalahan saya pada proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran IPA di jam-jam terakhir Pak Denny. Di situ saya lihat banyak sekali anak yang tidak begitu aktif di jam-jam terakhir. ya. Mungkin karena mengantuk mungkin. Ah, saya pikir ini hal yang sangat menantang ya untuk Pak Fernanda dan mungkin juga dialami oleh teman-teman guru yang lain ya, gitu. Nah, kira-kira apa yang Pak Nanda harapkan dari obrolan kita ya pada kesempatan ini? Ya inilah Pak Denny, saya mau minta tolong kepada Pak Denny untuk bersama-sama dengan Ah, saya mencari solusi yang tepat bagaimana menyelesaikan tentang ketidakaktifan murid ini pada pembelajaran IPA di jam-jam terakhir, Pak. oke, baik. Terima kasih. Saya sangat senang Pak Fernanda mempercayakan saya untuk berbagi ini. Saya ingin mendapat informasi lebih lanjut mungkin ya dari Pak Fernanda. Kira-kira apa yang menyebabkan murid Pak Fernanda ini tidak aktif dalam pembelajaran IPA di jam-jam terakhir ini? Ya mungkin ini ya Pak Denny ya kalau saya lihat mungkin gaya mengajar saya ya yang monoton ya atau membosankan gitu sehingga anak-anak ini jadi ngantuk begitu Pak Den. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira apakah ada cara lain yang dapat Pak Fernanda gunakan untuk meningkatkan keaktifan murid mungkin dalam pelajaran IPA, apalagi mata pelajaran yang Pak Fernanda ampuni kan selalu dapat jadwal di jam-jam terakhir nih, gitu. Ya mungkin menurut saya membuat satu model pembelajaran yang menarik, menyenangkan, membahagiakan anak-anak gitu ya sesuai dengan kebutuhan belajar murid Pak Den. Wow, ya saya sangat setuju Pak Fernanda kalau gitu ya. Kalau gitu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu seperti apa yang Pak Nanda maksudkan ini? Ya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan itu seperti yang saya pernah dengar ya dari beberapa pendapat teman bahwa pembelajaran yang Ah, menarik dan menyenangkan itu adalah pembelajaran yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. oke. Saya juga beberapa kali mengikuti beberapa kegiatan. Saya juga mendengar akan hal ini. Saya ingin bertanya lebih lanjut, kebutuhan belajar murid seperti apa yang ingin Pak Fernanda penuhi ini? Ya kebutuhan belajar yang dapat melihat kesiapan belajar siswa, ya, terus minat belajar siswa dan profil belajar murid. Saya pikirin hal yang sangat menarik ya, Pak Fernanda. Betul sekali kita perlu memperhatikan kesiapan belajar murid, minat, juga profil belajar. Nah, bagaimana cara Pak Fernanda memahami kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid ini? Eh, untuk kesiapan belajar murid, saya Mhm. coba melakukan pemetaan dulu, Pak. Oke. Pemetaan kesiapan belajar. Itu biasanya yang kami gunakan menggunakan tes diagnostik ya, melihat Mhm. data raport semester yang lalu, terus mencoba mencari informasi dari teman guru yang mengajar mengajar mereka pada kelas sebelumnya. Nah, sedangkan untuk minat murid, saya coba menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalahnya sendiri.
Sedangkan Mm-mm. profil belajar murid, hmm, saya dapat menggunakan berbagai konten yang menarik sesuai dengan gaya belajar murid itu sendiri. Saya pikir ini sangat keren ya, Pak Fernanda. Kalau boleh tahu, Pak ya, selama ini Pak Fernanda ini menggunakan sumber belajar apa saja untuk mata pelajaran yang Pak Fernanda ampu ini? Ini memang yang jadi satu masalah juga ini Pak. Saya Heeh. selama ini hanya menggunakan satu buku paket itu ya dari perpustakaan itu, buku paket IPA terpadu yang tersedia di perpustakaan. Oke, apa sudah cukup menurut Pak Fernanda dengan sumber belajar yang satu itu yang hanya didapatkan dari perpustakaan? Ya, yang pastinya belum ya, Pak. Yang pastinya belum. Oke, kira-kira kalau belum, sumber belajar apa lagi nih kita yang Pak Fernanda bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar dari murid? Sebenarnya banyak sih ya, ini Pak Guru ya. Sebenarnya banyak. Iya. Misalnya lewat video, terus video yang ada di YouTube itu, terus Heeh. artikel yang ada di blog atau di Google Search ya, terus atau tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet, dan mungkin bisa kita gunakan aplikasi yang lagi tren sama sampai saat ini itu ya, TikTok sama Instagram ya. Wah, saya pikir Pak Fernanda ini sangat luar biasa ya, update juga ya dengan IT dan perkembangan zaman ini ya. Tepat sekali ya yang Pak Fernanda bilang. Apakah Pak Fernanda bisa menggunakan sumber belajar itu? Bisa Pak. Nah, berapa kali Oke. mencoba latihan-latihan akhirnya bisa juga Pak. Oke, terima kasih Pak Fernanda. Saya sangat setuju dengan ide dari Pak Fernanda ini. Saya yakin Pak dengan menggunakan sumber belajar yang sangat bervariasi, ya akan membuat murid menjadi lebih semangat dan tentu juga murid-murid dari Pak Fernanda akan antusias atau aktif dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi memang pembelajaran di jam-jam terakhir itu memang membutuhkan kreativitas yang sangat baik dari seorang guru untuk mengelola pembelajarannya, mengelola kelasnya sehingga tidak menjadi membosankan. Apalagi sekarang kan lagi panas-panasnya ini kan Pak Fernanda. Ya, Gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa sih rencana Pak Fernanda ya dalam membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan ini dan tidak monoton? Ya, gitu. inilah ya Pak ya, yang jadi perencanaan saya untuk proses pembelajaran yang menarik ini. Saya coba Ah, menggunakan beberapa kegiatan-kegiatan menarik seperti menggunakan ice breaking, terus menggunakan teknik stop itu, teknik stop, ya. terus menyediakan video pembelajaran atau berbagi link video di YouTube, Ah. artikel di blog atau tulisan ilmiah di internet. Sedangkan untuk penugasan ya saya bisa sesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid ini Pak. Oke, baik Pak. Kira-kira kapan nih rencana Pak Fernanda akan memulai proses pembelajaran yang menarik ini? Ya secepatnya ya Pak ya. Saya usaha yang pasti dalam ini minggu Pak, saya pasti bisa. Dalam ini minggu pasti saya. Wah, luar biasa sekali ya. Saya pikir Pak Fernanda sangat antusias dengan hal ini. Saya patut memberikan apresiasi, Pak. Dan saya percaya Pak Fernanda bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, apakah ini bisa menjadi komitmen Pak Fernanda ke depannya? Harus ini menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah komitmen yang bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, Mm-mm. yang berpihak pada murid ya, dengan menggunakan berbagai kegiatan-kegiatan yang menarik, menggunakan berbagai macam sumber belajar dan pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid. Ini yang pasti menjadi komitmen saya. Oh, oke. Saya pikir ini komitmen yang sangat luar biasa ya, Pak Fernanda ya. Dengan niat dan usaha yang baik dan tentu ikhtiar dari Pak Fernanda sendiri ya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas ya demi anak-anak. Saya yakin pasti ini akan berhasil, Pak. Ya, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak Denny sudah
meluangkan waktunya yang luar biasa tadi, padahal sebenarnya lagi mengerjakan tugas saya lihat, tapi bisa Siap, Pak. meluangkan waktu untuk saya, untuk berbagi, sehingga saya sekarang sudah mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Salam dan bahagia Pak Denny. Salam dan bahagia Pak Fernanda. Saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Pak, setelah Ya, nanti Pak Fernanda mencoba mengaplikasikan apa yang menjadi komitmen Pak Fernanda dalam pembelajaran. Semangat Pak, terus menginspirasi anak-anaknya. Sampai jumpa di lain kesempatan mungkin ya Pak Fernanda ya. ya, terima kasih Pak Denny. Siap Pak, terima sama-sama. Oke. Selamat siang Pak Fernanda. Mohon maaf Pak, saya sedikit mengganggu kesibukannya. Aduh, Adi Denny. Mari, selamat siang Adi. Mari, silakan duduk Adi. Pak, apa Iya, kabar ini? Saya senang iya, sekali puji ini Pak Denny bisa main di saya punya ruangan ini. siap. Puji Tuhan, Pak, saya sehat. Bagaimana dengan kabar dari Pak Fernanda? Ya, terima kasih ya. Puji Tuhan karena saya mendapatkan Pak Denny dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, Eh, saya juga dalam keadaan yang sehat luar biasa hari ini. Saya juga dalam kondisi yang baik-baik saja, tapi luar biasa tadi ya Pak Denny ya. Saya iya, Pak. lihat akhir-akhir ini Pak Denny ini macamnya banyak sekali kesibukan dengan urusan anak-anak wali ini. Taman bunga juga di kelas ini makin luar biasa nih. Bersih ya, mungkin kerjasama yang luar biasa antara wali kelas dengan anak walinya ini. Terima kasih Pak Fernanda untuk pujiannya. Saya bersyukur ya Pak, anak-anak wali saya selalu kompak dalam membersihkan kelas mereka. Kadang kalau saya terlambat atau mungkin saya tidak masuk sekolah, ya mereka tetap membersihkan kelas mereka secara bersama-sama dan juga merawat bunga mereka. Ya, walaupun memang sih Pak, di awal itu saya kerja keras memberikan mereka pemahaman dan motivasi, Pak, begitu. Woi, ini berarti luar biasa Pak Denny sudah bisa membuat anak-anak melakukan sesuatu tanpa diperintah, tanpa diatur. Mereka sudah pandai untuk mendisiplinkan diri mereka, memanajemen diri mereka. Ini Siapa? berarti Pak Denny ini sudah banyak sekali mendidik anak-anak untuk menimbulkan kesadaran intrinstiknya dalam diri mereka. Uh, Ngomong-ngomong, kira-kira apa maksud dari Pak Denny datang main ke ruangan saya? Apakah ada yang perlu kita bicarakan? Iya, Pak Fernanda, terima kasih. Saya ingin berbagi cerita sebenarnya dengan Bapak, lalu juga ya meminta pendapat atau saran dari Bapak tentang persoalan yang saya alami. Akhir-akhir ini saya sering mendengar beberapa rekan-rekan guru mengatakan bahwa asik ya menjadi guru BK begitu. Guru BK itu tidak punya pekerjaan tetap di sekolah ya karena kami tidak harus masuk kelas seperti guru-guru mata pelajaran gitu. Jadi kerap kali mereka memberikan penilaian atau stigma yang buruk terhadap kami bahwa dinilai kami tuh guru BK tidak punya pekerjaan di sekolah. Kalau mereka kan pasti setiap hari harus datang mengajar gitu. Kalau kami tidak demikian. Nah, saya ingin sharing tentang hal ini, Pak, begitu dengan Pak Fernanda karena ada beberapa hal yang saya pikirkan juga ya saya ingin memberikan pemahaman kepada mereka ingin sharing juga dengan mereka tentang apa sih sebenarnya fungsi dan peran dari guru BK di sekolah gitu Pak. Ya, saya sangat senang ya Pak Denny ya sudah mau berbagi dengan saya. Awal-awal dulu saya mengenal guru BK juga saya berpikir sama seperti mungkin dengan teman-teman yang lain ya. Karena saya kan belum paham bagaimana apa yang menjadi pekerjaan tupoksi dari guru BK yang sebenarnya. Ya, Iya saya Pak. kalau lihat guru BK tuh bukannya sibuk mondar mandir dulu malah ada istilah tuh BK itu dibuat singkatan guru BK, guru bawa kayu begitu kan dulu. Iya Pak. Ya, kalau zaman-zaman dulu kan gurunya sering bawa kayu ke kelas memberi hukuman kepada muridnya. Nah, Siap. kira-kira apa yang ingin dicapai dari hasil pembicaraan kita hari ini menurut Pak Denny?
Iya. Saya terima kasih dulu ya Pak. Pak sudah menyambut baik ya kedatangan saya pada siang hari ini. Saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi sebenarnya Pak. Ada beberapa rencana memang yang saya pikirkan dan saya masih bingung bagaimana harus melakukannya begitu. Dengan adanya niat untuk membuat rencana saja itu sudah sangat luar biasa, Pak Den. Itu Iya. sudah hal yang luar biasa. Hanya tinggal mungkin sekarang bagaimana kita membuat perencanaan yang matang agar pada saat melakukan aksi di lapangan uh, sudah tertata dengan baik sehingga berhasil. Uh, kita punya waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk sharing, Pak. Apakah cukup menurut Pak Den? Cukup Pak, sangat cukup malah. Terima kasih. Baiklah kalau begitu Pak Denny. Mari kita coba lanjut lagi sharing kita. Bagaimana perasaan Pak Denny waktu mendengar kata-kata negatif dari teman itu? Oke, awalnya saya sangat marah Pak. Tapi setelah memberi waktu untuk diri saya beradaptasi dengan informasi tersebut, saya malah merasa kasihan Pak kepada mereka. Sebab ya mereka tidak paham tentang tupoksi kerja BK. Jadi sah-sah saja menurut saya ya Pak mereka berkomentar demikian. Karena dasarnya mereka tidak paham sebenarnya tentang apa sebenarnya peran kami di sekolah. Luar biasa. Jadi secara tidak langsung Pak Denny sekarang sudah bisa menerima kata-kata negatif dari teman-teman itu. Iya, betul sekali, Pak. Sudah, untuk sekarang saya benar-benar sudah move on, Pak. Ini yang luar biasa Pak Denny. Saya hampir mungkin untuk ketemu orang yang seperti ini agak susah. Saya kalau Terima dibuat kasih, Pak. seperti itu, mungkin itu sudah suatu masalah yang luar biasa bagi saya. Itu saya akan cari orangnya dan biasanya saya akan marah-marahi karena mereka sudah punya anggapan yang negatif terhadap saya. Tapi kalau untuk Pak Denny ini luar biasa, punya kesadaran emosional, bisa mengatur emosinya, sehingga bisa menerima hal-hal negatif menjadi hal-hal yang positif. Uh, saya juga Pak Denny punya kontribusi yang luar biasa untuk sekolah ini. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang Pak Denny sudah lakukan, baik dengan sesama guru mau dengan ataupun dengan murid. Saya kan dengarkan Pak Denny ada buat kompel itu ya Pak Denny ya. Iya, Nah, Komsel, Pak. konsel ya itu luar biasa, Iya. itu sumbangsi yang luar biasa untuk SMA Negeri 1 Waingapu. Kira-kira pemahaman seperti apakah yang seharusnya dimiliki oleh rekan-rekan guru sama Pak Denny sehingga mereka bisa berpikir positif kembali pada Pak Denny? Oh, iya. Saya berharap sih Pak ya, rekan-rekan guru itu di sekolah pahamlah tentang 9 jenis layanan BK, 6 kegiatan pendukung, dan 4 bidang bimbingan. Atau sederhananya, rekan-rekan guru itu tidak hanya menilai tugas guru BK uh, sebatas mengurusi siswa yang bermasalah saja di sekolah. Sebab masih banyak tugas-tugas guru BK yang lainnya sebenarnya. Jadi fokusnya bukan saja mengurusi siswa bermasalah, tapi siswa yang tidak bermasalah pun perlu diberi layanan BK, begitu Pak. Iya ya betul Pak Denny. Kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, ya dari 1 sampai 10, menurut Pak Denny tingkat pemahaman teman-teman terhadap guru BK itu ada di skala keberapa? Beragam sih mungkin ya Pak Fernanda, tapi memang lebih dominan yang sudah paham sebenarnya Pak tentang tugas dan peran guru BK. Saya pikir untuk mereka paham pun ini tergantung dari pengalaman-pengalaman belajar mereka, bagaimana mereka berliterasi, bagaimana membuka diri juga terhadap informasi-informasi yang ada. Lalu selain itu kedekatan emosional atau hubungan yang tercipta selama ini, bagaimana mereka melihat langsung ya kami melaksanakan tanggung jawab kami dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi kalau mau diskalakan Pak mungkin di skala 8 mungkin ya Pak yang sudah paham, dan sisanya 2 itu adalah mungkin teman-teman yang masih perlu support Pak. Ya betul Pak Denny.
yang dua ini yang tersisa ini kita jangan anggap remeh, ya. Siap, Pak. Kadang mereka menjadi pemicu-pemicu yang membuat delapan ini menjadi kacau kembali mungkin otak, tapi tetap kita harus melakukan pendekatan-pendekatan untuk yang dua orang ini seperti Pak Dini bilang tadi ya, lewat ngobrol-ngobrol asik ya. Uh, Kira-kira cara apa yang bisa Pak Deni lakukan untuk menolong rekan-rekan guru yang belum paham tentang tupoksi kerja guru BK ini tadi? Dan tadi saya juga sudah dengar Pak Deni mencoba sharing dengan mereka. Iya, Pak. Saya berencana untuk ngajak mereka ngobrol, Pak. Ngobrol ini mungkin ngobrol santai gitulah, Pak. Atau sharing bersama gitu. Oh, ini ide yang luar biasa sih saya rasa Pak Deni ya. Ini ide yang sangat luar biasa dengan mengajak mereka ngobrol, duduk kan itu ya. Kadang kan kalau dalam posisi terlalu formal itu kan teman-teman menjadi ya suasananya kan menjadi kaku. Tapi kalau dalam bentuk kegiatan-kegiatan non formal gitu seperti ngopi bareng ke apa gitu ya. Menurut Pak Denny, apakah ini akan berhasil? Terus apakah bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang untuk dapat dilakukan itu? Iya. Kalau dikatakan berhasil, saya belum bisa memastikan sih, Pak. Tapi saya berikhtiar, ya, ini mungkin akan menolong saya begitu. Dengan ngobrol yang lebih santai, ya, lebih rileks dan dalam suasana kekeluargaan begitu. Mungkin akan sangat menolong begitu, Pak. Allah, luar biasa. Bisa tidak Pak Denny ceritakan secara singkat saja ngobrol Iya. seperti apa yang Pak Denny akan lakukan ini? Saya berpikir ada dua model mungkin Pak yang akan saya lakukan. Yang pertama bisa ngobrol secara pribadi, face to face, atau bisa eyes to eyes. Lalu Ya, kita akan juga bicara dari hati ke hati gitu, heart to heart. Lalu saya juga berencana untuk ngobrol dalam bentuk kelompok mungkin sih Pak. Nanti saya sangat tergantung dengan kondisi di lapangan seperti apa karena saya harus menyesuaikan dengan waktu saya lalu tentu juga dengan waktu dari teman-teman. Tapi intinya ada dua Pak yang terpikir oleh saya yaitu ngobrol secara pribadi dan ngobrol secara kelompok gitu. wah luar biasa. Dari kedua ini ya, dari kedua teknik yang Pak Denny gunakan, ngobrol secara pribadi atau juga secara berkelompok, kira-kira mana yang didahulukan, secara pribadi atau kelompok? Mungkin secara pribadi ya Pak Fernanda karena uh, kalau secara pribadi mungkin pemikiran saya hubungan emosional kita itu akan tercipta dengan lebih kuat gitu. Nah, ini saya makin-makin salut saja sama Pak Denny ini, sudah membuat sebuah ide-ide cerdas yang luar biasa nih. Nah, sekarang kita tentukan waktu. Kira-kira kapan Pak Denny akan lakukan ini? Itu dia Pak Fernanda yang saya masih bingungkan. Tapi saya berencana mungkin ya Pak, saya mungkin melakukannya di akhir semester ini Pak. Setelah anak-anak selesai dengan penilaian akhir semester, ya mungkin rekan-rekan guru juga sudah lebih ringan mungkin. Ya, jadi saya berencana kira-kira begitulah Pak. Dan saya juga masih mau minta pendapat sih sebenarnya. Menurut Pak Fernanda kira-kira cocok tidak gitu di akhir semester ini? Saya rasa itu cocok ya Pak Denny ya. Karena di akhir Iya semester Pak. kan kita sudah tidak guru teman-teman guru tidak banyak kegiatan lagi. Kan kegiatan penilaian saya rasa 1 2 hari kan biasanya guru-guru sudah selesai ya karena nilai-nilai kan sudah terkumpul dari nilai-nilai harian, kegiatan-kegiatan pada proses pembelajaran. Jadi mereka hanya tinggal menyimpulkan nilai-nilai yang mereka punya itu. Saya sangat setuju kalau Pak Denny melakukannya di akhir semester karena lebih longgar dan fleksibel waktunya. Terus yang kira-kira apakah Pak Denny tidak melakukan konsultasi dulu dengan kepala sekolah? eh ya saya
tidak berpikir ke sana sih Pak. Tapi terima kasih lah Pak atas masukannya ini ya. Saya jadi punya ide, sebaiknya memang saya sampaikan kepada kepala sekolah mungkin ya Pak untuk mendapatkan dukungan. Ya, luar biasa Pak Denny ya. Tidak terasa waktu kita hampir selesai. Saya rasa Pak Denny juga sudah banyak bercerita. Pak Denny berhasil membuka ide-ide cerdas. Saya yang yang diajak sharing pun akhirnya mendapat pengetahuan juga banyak dari Pak Denny ini lewat pembicaraan kita Ya hari ini. Bapak. Ya, terima kasih ya Pak Denny ya. Uh, Senang ya Pak Denny karena pembicaraan kita hari ini sudah membuka gaya berpikir kita, cara berpikir kita yang baik. Saya berharap kegiatan-kegiatan untuk memberi pemahaman terhadap rekan-rekan guru bisa terlaksana dengan baik, sehingga tadi yang masih dalam skala 8 bisa mencapai skala 10 ya Pak Denny ya. Ya, Ya, Pak. selamat siang Pak Denny. Saya Oke. akhiri. Terima kasih banyak Pak sudah mau mendengarkan saya bercerita. Saya sangat senang karena saya banyak sekali mendapatkan manfaat dari pertemuan kita Pak. Apalagi tadi Pak sudah menyampaikan ide untuk saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak lah Pak. Saya merasa lebih mantap dan lebih yakin untuk melakukan aksi saya begitu. Terima kasih Pak.